Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian kitab, kita hadiahkan Fatihah kepada al-muallif. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Wa khususan ila Syekh al-Mad wa Syekh Abdul Majid al-Sarumi wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rada alladhina zalimu wa ma'ahum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada syair Rabi'atul Adawiyah pada penjelasan maqala al-a'malu suratun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Sampai itu ya. Amal itu adalah gambaran luaran formalitas ya, yang utuh. Adapun ruhnya itu adalah wujudu sirril ikhlas fiha. Adapun ruhnya itu adalah rahasia keikhlasan yang ada di dalamnya. Amal perbuatan itu, ibadah, sholat, puasa, itu seperti casing ya, bentuk luarannya ya, sedangkan isinya itu adalah keikhlasan. Dan sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi bahwa ikhlas itu ada tiga ya, ikhlas itu ada tiga. Yang pertama adalah fa ikhlasul ubbad salamatu a'malihim miran riya al-jali wal khafi. Yang dimaksud dengan ikhlas yang pertama itu adalah ikhlasnya al-ubbad ya, itu selamat dari syirik yang khafi maupun syirik yang jali. Syirik yang jali maupun yang khafi. Syirik jali, syirik yang sudah nampak jelas. Kita sering menyebut musyrik, perbuatan musyrik, menduakan Allah ya, menduakan Allah dengan mempercayai akik sebagai penyelamat hidupnya dan lain-lain ya. Maka itu, atau ya Islam ya, tapi masih naruh sesaji di bawah pohon. Nah itu semuanya masuk kategori syirkul jali. Adapun syirkul khafi itu riya ya, riya itu sudah kita jelaskan contoh-contohnya kemarin, seperti berbuat karena orang lain, juga berbuat tidak karena orang lain ya. Berbuat karena orang lain riya, kalau tidak berbuat karena orang lain juga riya gitu ya. Kalau bahasanya Fudail bin Iyad ya, amal karena orang lain itu syirkun, kemusyrikan. Sedangkan amal tidak berani amal karena orang lain itu riya. Jadi sama aja ya, sama aja. Kemudian yang kedua kemarin sudah dijelaskan ikhlasul muhibbin. Nah, ini sampai di sini kita ya. Wa ikhlasul muhibbin huwa al-amalu lillahi ijlalan wa ta'dhiman. Ikhlas kedua itu adalah ikhlasnya orang yang mencintai Allah. Ikhlasnya orang yang mencintai Allah itu terjadi ketika amal orang itu huwa al-amal lillah, amalnya itu benar-benar karena Allah,
ijlalan wa ta'dhiman, semata-mata karena mengagungkan Allah, semata-mata karena membesarkan Allah, karena meluhurkan Allah, karena mengagungkan Allah. Tidak ada niat apa-apa dalam ibadah, tidak kepingin apapun, ya, tidak kepingin apapun kecuali ijlalan wa ta'dhiman, semata-mata membesarkan dan mengagungkan Allah, ya, membesarkan dan mengagungkan Allah. Itulah yang menjadi dasar dari amaliyah orang-orang yang di maqam muhibbin, orang-orang yang di maqam muhibbin. Li'annahu ta'ala ahlun lidzalika, karena memang Allah Ta'ala yang paling ahli untuk dimuliakan itu ya cuma Allah. Kalau orang itu dimuliakan itu sebenarnya titipan, atau lebih gampangnya kamuflase. Ya, manusia dipuji itu pujiannya itu ya titipan, dipuji selama dia jabat. Kalau nggak jabat nggak ada yang muji, diagung-agungkan ketika jabat. Kalau nggak jabat, seringkali orang itu ketika duduk di satu jabatan tertipu semua, karena semua kebaikan yang dihadirkan di hadapan orang yang sedang menduduki jabatan itu hampir semuanya palsu. Senyum-senyum orang kepadanya itu senyuman palsu semua. Senyum yang karena ada maksud semua, tidak ada senyum yang ikhlas. Ya, hormat-hormatnya itu hormat palsu semua. Ya, kenurutan orang kepadanya itu nurut yang palsu semua. Ya, dan orang bisa terbuai dengan kepalsuan-kepalsuan ini sehingga menganggap dirinya itu benar-benar pantas untuk dihormati, sehingga dirinya pantas untuk diagungkan. Kalau sudah begini, ini orang sudah terjebak di dalam bayang-bayangnya sendiri tentang kebesaran dirinya yang merasa pantas dibesarkan. Padahal juga tidak ada apa-apanya. Begitu dia turun dari jabatan, tidak ada lagi orang yang mengucapkan salam, stres, post power syndrome. Ya, terus dia kira orang salam dulu itu beneran. Ya, maka kalau kita duduk di jabatan itu jangan percaya. Kalau ada orang senyum itu jangan percaya. Jangan percaya, itu kebohongan semua, karena dunia, ya, dunia, laibun walahun. Ya, ya memang permainan, ya permainan. Jadi ya hormatnya permainan, ya pura-pura semuanya. Nggak usah terlalu sakit hati kalau orang nggak hormat, ya nggak usah. Ini dunia kok, ya, dunia, ya, itu. Tetapi secara hakikat bukan hanya pejabat yang begitu itu, ya kita juga. Ya. Semua amal ibadah kita yang dipuji orang, aslinya kalau kita pinter membacanya, pujian orang itu salah alamat. Pinter, sampean ini pinter bagaimana? Wong sampean tidak pernah beli otak. Memang beli kepala di mana sampean sehingga bisa punya otak seperti itu? Memang pesennya kapan sehingga otaknya seperti itu? Memang sampean tahu grade otak sampean berada di level berapa? Wong grade-nya nggak tahu kok merasa memiliki. Tahu aja ndak kok merasa punya. Itu loh ya, tahu aja ndak. Terus saya sampai kapan sampean akan punya otak seperti itu? Ndak tahu. Kenapa sampean bisa jadi ahli bidang itu, ndak ahli di bidang yang lain? Ndak tahu. Ya sudah, mau seorang merasa memiliki kok ndak tahu? Ndak tahu. Ya itu titipan. Maka tidak ada orang pinter yang secara hakikinya pantas untuk diagungkan kecuali Allah yang membuat dia pinter dan Allah yang memberikan ilmu kepadanya. Tidak ada orang cantik yang layak dipuji karena kecantikannya. Jadi kalau begitu lomba Miss Universe apa itu ya keliru semua. Ngapain ngagumi orang itu? Mbok yo ngagumi yang mencipta. Gitu loh ya. Itu kan lucu. Orang ciptaannya dikagum-kagumi tapi penciptanya tidak dikagumi. Ya. Itu orang tidak ngerti musabbibul asbab, terjebak di dalam sabab. Orang terjebak di dalam sabab tidak ngerti musabbibul asbab. Kalau orang sudah ngerti musabbibul asbab,
tidak sanggup lagi memuji sebab kecuali sekedar formalitas kepentingan duniawi, bil haqiqah tetap Allah. Karena itu kalau sudah ibadah ijlalan wa ta'ziman. Kalau sudah ibadah tidak nyari apa-apa lagi, semata-mata mengagungkan Allah, membesarkan Allah dan mengagungkan Allah. Karena memang Allah yang pantas diagungkan dan dibesarkan. Selain Allah tidak ada yang pantas, tidak ada yang pantas. Ahlul lidzalik. Allah yang ahli di dalam hal yang demikian. La liqasdi syai'in mimma dzukira. Tidak punya keinginan lain dari apa yang sudah dijelaskan. Kama qalat Rabi'atul Adawiyah, sebagaimana dinyatakan oleh sufi besar Rabi'atul Adawiyah. Ya, Rabi'atul Adawiyah kemarin sampai di sini ya, sampai di sini kemudian kita break ya. Rabi'ah Adawiyah ini siapa? Sufi Hiya Rabi'ah binti Ismail, Rabi'atu bintu Ismail Al-Adawiyah Ummul Khair, gelarnya Ummul Khair ya, dia putri dari Ismail Al-Adawiyah, Maula Ali Atik Al-Basrah Al-Basriyah. Dia dulu pernah menjadi budaknya keluarga Atik, keluarga Atik, salihah, masyhurah, orangnya sangat solihah ya, sudah sangat terkenal. Min ahlil Basrah, dia orang Basrah. Mauliduha biha, lahirnya dulu di Basrah. Laha akhbarun fil ibadah wan nusuk, sudah banyak cerita tentang ibadah beliau dan suluknya, ibadah khususnya. Walaha syair, dia punya banyak syair-syair ya. Dia sastrawan, penyair sufi paling istimewa. Min kalamiha, di antara pernyataan Rabi'ah Adawiyah, uktumu hasanatikum, uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyiatikum. Ya, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukanmu. Sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukan. Orang biasanya sibuk nyembunyiin keburukan, tapi orang tidak sibuk menyembunyikan kebaikan. Justru dibalik oleh Rabi'ah, baikmu itu kamu sembunyikan, seperti kamu tidak mau kebuka keburukanmu ya, sembunyikan ya. Kuburannya qala Ibnu Khilqan wa qabruha yuzar, kuburannya Rabi'ah Adawiyah itu diziarahi banyak orang ya, diziarahi banyak orang. Wa huwa bi dhahiril Quds min syarqihi, ya, ada di daerah Baitul Maqdis, Palestina ya, di daerah timur katanya. Ala ra'si jabal yusamma at-Tur, ada di perbukitan namanya Tur. Wakila wafatuha, ada yang mengatakan meninggalnya itu tahun 135 Hijriah. 135 Hijriah. Dan seterusnya. Ya. Rabi'ah Adawiyah ini sufi yang masuk di zamannya tabi'in. Zamannya tabi'in. Banyak kisah tentang Rabi'ah ini, mungkin kalau harus dijelaskan butuh satu kali pertemuan sendiri untuk menjelaskan Rabi'ah ya. Rabi'ah ini pernah dilamar oleh banyak orang, pernah dilamar oleh gubernur Basrah ya. Waktu dilamar oleh gubernur Basrah, ya memang sebelumnya budak ya, sebelumnya budak, tapi sebelum budak Rabi'ah ini bapaknya itu orang yang soleh ya. Orang yang soleh yang sumpah kepada Allah tidak akan minta pertolongan kepada siapapun selain Allah
dalam persoalan-persoalan duniawinya. Ya. Jadi tidak pernah minta apa-apa ke siapapun, meskipun dalam keadaan sangat terbatas. Waktu Robi'ah itu lahir, itu tidak ada setetes minyak zaitun pun untuk mengolesi tali plasenta yang sudah digunting. Sehingga ibunya itu mengatakan, batalkan saja puasa sumpahmu. Carikan minyak zaitun ke tetangga, minta supaya reda tangisan Robi'ah. Dia keluar, ketika mau mengetuk pintu tetangganya, teringat sumpahnya kepada Allah, tidak sanggup ngetuk pintu. Balik lagi, mau sampai di rumah, ingat pesan istrinya, tidak bisa masuk. Balik lagi ke pintu tetangga yang lain, tidak sanggup ngetuk, putar-putar begini. Sampai akhirnya kelelahan, dia tidur. Ketika tertidur, dia mimpi didatangi Rasulullah. Rasulullah memberitahu, tidak usah susah, anakmu ini akan menjadi pemimpin dari sebagian umatku. Itu Robi'ah al-Adawiyah. Bahwa Robi'ah kemudian yatim piatu karena bapak ibunya meninggal. Dia besar sebagai perempuan yang sangat cantik, dalam keadaan yang sangat miskin, bekerja sebagai pembuat roti di Basrah. Pada saat musim paceklik, Robi'ah ini dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk dijual sebagai budak di pasar budak. Ya, di pasar budak. Robi'ah sempat protes ke Allah, karena Robi'ah itu orang yang selalu sholat malam. Dia protes, ya Allah, kok saya tidak pernah maksiat, kok harus menjalani nasib sebagai budak. Saat itulah gurunya datang. Robi'ah punya guru yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Ya, gurunya datang terus memberitahu, Allah punya maksud dengan semua ini, kamu yang sabar. Maka Robi'ah menjalaninya dengan kesabaran, ya, sebagai budak. Ya. Nah, sebagai budak Robi'ah ibadah terus. Ya, paginya menjalankan sebagai budak, malamnya dia ibadah. Nah, memang ada penjelasan yang menyebut Robi'ah ini seperti tulisan salah satu alumni Azhar yang dari Fakultas Psikologi yang menyatakan bahwa Robi'ah begini ini kemungkinan karena efek masa lalu. Dalam teori psikologi itu orang kalau sangat alim banget itu biasanya dulunya buruk banget. Nah, itu psikologi itu tidak bisa diterapkan dalam teori orang Islam. Kacau semua kalau begitu. Ya, kacau semua, tidak mesti begitu. Karena itu Robi'ah ini alim. Ya. Saat beliau ditinggal majikan laki-lakinya, malam sholat, perasaannya semakin hebat ke Allah, maka kemudian dia berpuisi di dalam munajatnya. Ya. Ilahi anaratin nujum wa namatil uyun wa ghallaqatil muluk abwabaha wa khala kullu habibin bihabibi wa hadha maqami baina yadayka. Wahai Tuhanku, anaratin nujum, bintang ke bintang telah gemerlapan, wa namatil uyun, mata telah dipejamkan, wa ghallaqatil muluk abwabaha, raja telah mengunci pintu-pintunya. Wa khala kullu habibin bihabibih, setiap kekasih telah bermesraan dengan kekasihnya. Wa hadha maqami baina yadaika, inilah lihat tak aku yang memilih tegak berdiri qiyamul lail di depan. Inilah kedudukanku di depan. Kata Robi'ah, seandainya engkau tidak mau bukakan pintumu dan engkau usir aku dari pintumu, selamanya aku tidak akan pernah berpaling sebelum engkau bukakan indahnya wajahmu. Robi'ah. Nah, sekarang yang ingin kita lihat adalah syair beliau yang berbunyi,
kulluhum ya'buduka min khawfi narid wa yarawna an-najata hadzan jazila. Setiap manusia, setiap orang, setiap mereka semua ya'buduka menyembah engkau Allah min khawfi narid karena rasa takutnya kepada neraka. Orang itu ibadah karena takut. Kenapa sampai sholat? Karena kalau tidak sholat nanti diadab oleh malaikat Zabaniyah, ya takut. Karena kalau tidak sholat nanti disiksa, nah ya takut. Wa yarawna an-najata hadzan jazila, dan mereka melihat keselamatan itu menjadi bagian yang besar keuntungannya. Au bi ayyaskunul jinana fayahadhu, atau karena ingin mereka itu tinggal di surga, fayahadhu biqusurid, sehingga dia memiliki bagian biqusurid dengan istana-istana surga. Wa yashrabu salsabila, dan minum telaga surga, telaga keabadian surga, salsabila, ya, salsabila. Pertama, bait pertama tadi menjelaskan orang ibadah itu karena takut. Yang kedua, orang ibadah karena mengharap surga. Surga. Laisa li bil jinani wan nari hadzun. Kata Rabi'ah, anda ada bagian hadzun li bagi aku bil jinani wan nar, dengan surga dan neraka. Aku ini ndak kepingin lagi ya, dapat surga, dapat neraka itu aku ndak pingin. Ndak pingin. Ana la abtaghi bihabibi bihubbi, ana la abtaghi bihubbi badilan. Aku tidak mengharap ganti atas cintaku. Jadi Rabi'ah mengatakan, biarlah orang-orang itu beribadah dengan rasa takut kepada nerakamu dan mengharap pahala yang banyak. Atau mereka merindukan surgamu, merindukan istana-istana dan merindukan minum air salsabila. Bagiku, aku tidak butuh lagi surgamu, dan aku tidak takut lagi dengan nerakamu. Tidak ada lagi bagian bagiku dari surga dan nerakamu, karena aku tidak pernah berharap lagi ganti atas cintaku padamu, kata Rabi'ah. Jadi Rabi'ah menunjukkan bahwa ibadah itu ya karena cinta. Orang cinta itu tidak nyari ganti. Kalau orang cinta nyari ganti itu namanya kamuflase. Itu kebohongan. Cinta itu memberi. Kalau cinta nunggu balasan itu namanya bukan cinta. Bukan cinta ya. Itu sebenarnya Bapak nafsu untuk memanipulasi orang lain supaya memenuhi keinginan Bapak, cuma di atas namakan cinta. Maka kalau orang hakikat dengar bahasa cintanya anak-anak muda itu, aku cinta padamu, opo aku cinta padamu, yang ada itu sebenarnya nafsuku butuh kamu, cuma dibungkus dengan kalimat suci cinta. Aslinya tidak nafsu. Maka kalau orang benar-benar cinta ya kayak Rabi'ah ini. Ana la abtaghi bihubbi badila. Aku sudah tidak mengharap lagi dengan cintaku ini ganti, tidak ngarep ganti lagi. Tidak ngarep ganti lagi.
Wa amma ikhlasul muqarrabin, adapun ikhlasnya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, al muqarrabin, al wasilin, orang-orang yang sudah sampai di hadapan Allah, fahuwa syuhuduhum ifradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim ma'at tabarru'i minal hawli wal quwwati fala ya'maluna illa billah wa la yarawna li anfusihim amala. Wa amal ikhlasul muqarrabin, dan adapun ikhlasnya orang-orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin, para waliullah, sufi, fahuwa syuhudun, adalah penyaksian mereka, infiradal haqqi, keesaan Allah, penyaksian mereka atas ketunggalan Allah, keesaan Allah, bitahrikihim, dalam segala gerak mereka, wa taskinihim, dan dalam diamnya, ma'at tabarru'i, dengan terlepasnya, minal hauli wal quwwati, dari pandangan menganggap daya kekuatan sebagai miliknya. Kalau orang masih menganggap dia kuat, dia bisa, maka itu tidak bisa ngerti tentang tauhid hakiki, itu tidak ngerti. Infiradul haq itu tidak ngerti. Sehingga fala ya'maluna, mereka itu tidak berbuat illa billah, kecuali dengan kesadaran Allah. Kecuali dengan kesadaran Allah. Wala yarawna, dan mereka tidak melihat lagi li anfusihim, bagi dirinya, amalah, perbuatan. Dia tidak melihat lagi perbuatan itu miliknya. Tidak melihat lagi perbuatan itu miliknya. Sudah miliknya Allah semua. Sudah miliknya Allah semua. Itu baru ikhlasul muqarrabin, ikhlasnya orang yang sudah dekat Allah. Ya nggak ngelihat. Jadi orang itu bersih-bersih tauhid itu kalau masih cuma buang sesaji, buang akik, buang keris, itu masih terlalu dohir. Bersih-bersih lagi itu namanya buang di wilayah syirik jali. Terus Bapak bersih-bersih lagi, ibadah tidak karena orang, ibadah tidak karena lagi pujian, ibadah tidak karena nyari uang, ibadah tidak kepingin didengar baik. Ya tidak ngurubah Bapak karena dipuji, tidak ngurubah Bapak karena direndahkan. Benar-benar tulus karena Allah. Belum ikhlas loh. Kalau Bapak menganggap bahwa yang kuat sholat malam itu Bapak, alhamdulillah, aku semalam kuat ibadah, itu jelek nilainya. Kenapa? Karena tidak ada Allah, yang ada Bapak. Itu kesombongan di hadapan Allah. Ayo coba, kalau Bapak punya anak, semua dicukupi, uang dikasih, fasilitas diberi, dia dijaga, sopir dibawain, terus sampai di satu tempat dia bilang, alhamdulillah, aku bisa sampai di sini karena kekuatanku. Kurang ajar kan? Kok kira bapakmu nggak merhatikan kamu? Ya, loh, kalau orang sudah ngerti tidak begitu, dia akan sadar bahwa yang ngasih ide sholat malam itu Allah, yang menurunkan kekuatan sehingga kita tidak sakit dan kuat bangun itu Allah, yang memberikan daya kekuatan itu Allah, sehingga Bapak tidak lagi melihat perbuatan itu kecuali semua atas kudroh irodahnya Allah, sehingga tidak ada haulun wala quwatun illa billah, tidak ada lagi daya kekuatan kecuali Allah. Baru Bapak ngerti apa arti la haula wala quwata illa billah. Maksudnya tidak ada lagi sudah daya kekuatan kecuali Allah. Nah nanti sampai pada tauhidul af'al, sehingga melihat apapun itu ya Allah, Allah. Ya, melihat apapun itu Allah, aktivitas Allah, perbuatan Allah, daya kekuatan dari Allah.
maka melakukan apapun sudah Allah. Allah, Allah. Itu. Wala yarawna li anfusihim amala, sehingga dia tidak bisa lagi menyandarkan perbuatan itu pada dirinya. Tidak punya kekuatan untuk menganggap bahwa yang hafal itu dia, yang kuat sholat itu dia, yang kuat puasa itu tidak ada pikiran itu sudah. Sehingga tidak bisa sombong. Ya, maka bagaimana Bapak cari sudah kata kesombongan dari para wali-wali besar. Betapapun ibadahnya, Masya Allah, kayak apa? Ya, kayak apa? Imam Ahmad bin Hambal sehari semalam 300 rakaat. Imam Junaid al-Baghdadi sehari semalam 400 rakaat. Ya. Al-Halad 400 rakaat. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 1000 rakaat. Ya. Sayyid Ali Zainal Abidin cicit Rasulullah 1000 rakaat. Gitu ya. Tapi nggak ada yang kementus, nggak ada yang sombong, nggak ada yang kemaki, nggak ada yang terus kemana-mana pakai surban, terus enggak. Ya biasa, gitu loh ya biasa. Ya, biasa wali-wali yang hafid itu khatam Quran bisa bolak-balik itu, antara maghrib sampai isya bisa 3 kali khatam. Itu sudah tidak menggunakan model orang dohir gini, sudah pakai melipat waktu, istilahnya para aulia itu. Toyul waqt, karomah itu bisa toyul ardi, bisa toyul waqt, bisa ngelipat bumi, bisa ngelipat waktu. Jadi wali-wali yang biasanya yang hafid-hafid itu, dia kalau punya karomah toyul waqt, dia bisa dengan cepatnya menghatamkan Quran kalamhil basar, dengan kecepatan kalamhil basar. Tapi juga ada yang sombong, semuanya dengan keikhlasannya sehingga tidak tampak. Memang orang itu kalau baru bisa itu kemaki, Pak. Orang baru punya motor, baru bisa naik motor, aduh nyebelin ngelihatnya. Ya sama, kayak orang baru belajar Islam, baru kenal Islam, itu kayak paling Islam. Kadang-kadang yang gregetin, gitu loh ya. Mau senyum sedikit, upload, ganti jilbab, upload, harus buah, opo Islam begini, gitu loh ya. Apa gini? Jadi kasihan, ya, kasihan. Nanti kalau sudah benar batinnya, Bapak banyak ibadahnya itu lo tidak berani menyebut itu sebagai ibadah kita sendiri. Nah, kita masuk ke makalah berikutnya. Idfin wujudaka fi ardil humul fama nabatat mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Idfin, pendamlah, wujudaka, keberadaanmu, kebaikanmu, fi ardil humul, di dalam bumi kerahasiaan. Fama nabata, dan tidaklah tumbuh, mimma lam yudfan, dari benih yang tidak ditanam di dalam tanah, la yatimmu nadajuhu, tidak akan sempurna buahnya. Amal kebaikan itu pendam di bumi kerahasiaan. Karena kalau ada benih biji yang tumbuh di atas tanah tanpa dipendam, pohonnya juga rawan tumbang dan kemungkinan besar tidak akan bisa tumbuh baik, sehingga tidak akan berbuah. Tidak akan berbuah. Amal juga begitu. Kalau amal ibadah itu tidak dirahasiakan menjadi rahasia antara kita dan Allah, kok amal sedikit dipamerkan, maka yang begitu itu tidak akan bisa berbuah akhlakul karimah, tidak akan bisa berbuah kesolehan hakiki,
tidak akan bisa berbuah asyamat, kenikmatan ruhani, tidak akan bisa berbuah ladzatul batiniyah, kenikmatan batin, tidak akan bisa berbuah al-kasyf, kasyaf, tidak akan bisa menyampaikan orang wusul ilallah, tidak akan bisa. Kenapa? Benihnya tercecer di atas tanah. Seringkali benih tercecer di atas tanah itu ya, kalau tumbuh ya tumbuh sebentar, setelah itu roboh mati. Nah, la yatimmu natajuhu, tidak akan sempurna buahnya, tidak akan sempurna buahnya. Maka kalau kepingin alim benar, kalau kepingin jadi orang soleh benar, ayo simpan. Ibadah itu disimpan, jangan dipamerkan orang. Di dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir itu mengingatkan, celaka kamu, kata Syekh Abdul Qadir, ibadahmu itu cuma selebrasi tok. Ibadahmu itu cuma tampilan luar saja, tidak ada batin-batinnya, kata Syekh Abdul Qadir. Sampean gak semangat istighosaan ketika ada bupati datang, ada gubernur datang, ada menteri datang, cek seriusnya. 1 bulan direncanakan, bahkan bisa 1 tahun. Gua buat benderanya aja kayak apa, terus pakaiannya harus putih semua, buat genjotnya kayak apa. Padahal istighosanya itu tidak karena Allah, lil bupati, lil gubernur, lil menteri. Seriusnya sampean ngurus ibadah karena manusia ini. Udah begitu sampean itu nipu Allah, minta tolongnya ke Allah, tapi nyatanya selebrasi dengan orang. Itu loh ya. Maka begini ini harus hati-hati. Hati-hati. Ya apa terus kalau ternyata memang ya daripada terus uangnya dipakai untuk dangdutan, ya lebih bagus dipakai istighosahan. Ya iya, tapi kita harus benahi. Itu tidak bisa dihindarkan lagi zaman sekarang. Ya, istighosah bersama tidak bisa dihindari. Ya bagus dibanding acara yang tidak benar, ya pasti ini jauh lebih mulia, ya lebih mulia. Tapi hadirlah dengan belajar setulus-tulusnya. Meskipun kita seolah-olah zahir kita ikut aturan. Saya ini juga ada di dunia formal. Namanya dosen, namanya ya kadang-kadang hadir dalam dunia formal. Biarkan saja badan ini pakai aturan formal, tapi jangan sampai masuk ke hati. Jangan masuk ke hati. Hati itu urusannya Allah. Biarkan badan ini kayak aturannya makhluk, biarin. Tapi tidak hati Allah. Hati Allah, tetap Allah. Tetap Allah. Nah kalau begitu kita terlepas dari selebrasi zahir. Batin tetap nyambung ke hadirat Allah. Ya harus begitu, tidak bisa tidak, gitu ya. Tidak bisa tidak. Tapi pada ibadah khusus itu idfin, sembunyikan. Sembunyikan. Mungkin Bapak punya istiqomah qiyamul lail, sembunyikan. Mungkin Bapak punya istiqomah sedekah pada orang-orang yang tidak mampu, sembunyikan. Biar sudah itu jadi rahasia Bapak dengan Allah. Mungkin Bapak punya anak didik, anak angkat, anak yang dipondokkan, tidak ada orang tahu, tidak apa-apa, sampai sembunyikan semuanya. Biar itu jadi rahasia Bapak dengan Allah. Ya, punya istiqomah sholawatan sekian ribu kali setiap hari, rahasiakan. Harus ada ibadah yang kita sembunyikan. Idfin wujudaka tahta ardil humul. Pendam. Idfin maksudnya adalah pendam, ayyuhal murid, wahai murid, nafsaka, nafsumu, syahwataha, maksudnya syahwatnya, fil humuli alladhi huwa kal ardi lil mayyiti fi tawtiyatit tammati,
pendamlah dia di dalam kerahasiaan, yang kerahasiaan itu kal ardi seperti bumi, lil mayyiti bagi mayit, fit taghtiyati tammah dalam menutupi secara sempurna. Ya. Mayit itu kalau nggak dipendam ya ruwet, ya dipendam di dalam bumi. Nah itu yang dimaksud al-humul. Kalau di pesantren biasa, ya itu biasa, humul, ya, humul. Maksudnya itu ya itu tidak usah ditampilkan. Sehingga tradisinya orang pesantren salaf itu sederhana banget, ya, sederhana banget. Kiai-kiai yang alim-alim itu enggak ada. Saya ini masih bagus bajunya, ya. Saya bagus. Kiai-kiai yang alim-alim itu masya Allah, ya. Terutama kiai daerah Jawa Tengah. Oh, kiai daerah Jawa Tengah itu gayanya itu sederhana banget semuanya, ya. Sederhana banget. Kalau di Jawa Timur itu kiai-kiai daerah Kediri, ya Kediri terus ke wilayah Mataraman itu udah nggak kelihatan. Susah ngelacak orang alim di daerah sana itu susah. Karena orang alimnya itu kadang ya pakai batik gitu ya, terus kopiahnya ya kopiah hitam, ya nggak ada. Ya susah. nggak kebaca. Gusmi pernah waktu acara di Jogja, karena nganggapnya itu pertemuan Jogja itu pertemuan dengan orang-orang yang macam-macam, nggak pakai kopiah, terus pakai kaos. Ternyata di sana pakai sarung, pakai ini semuanya. Akhirnya kata Gusmi, waduh salah kostum, salah kostum. Akhirnya terus dipinjemi kopiah. Berapa Gusmi? Cerita itu 25 apa 21 kopiah dicoba gak ada yang cukup. Akhirnya ya tetap enggak pakai kopiah. Yo, padahal itu waliullah. Di daerah Jawa Barat mirip Jawa Timur secara keseluruhan. Ya, kiainya kelihatan. Di daerah saya di Pasuruan kelihatan. Kiai itu pakai jubah. Ya, jubah, surban, ya kelihatan. Ya, kelihatan. Tapi kalau Jawa Tengah ya panjenengan lihat itu Gus Ghafur, putra Bapak Ibu, ya biasa-biasa aja. Ya Gus Baha, ya biasa-biasa aja. Gus Koyum, biasa-biasa aja. Itu ilmunya top-top itu. Tapi ya biasa-biasa semua. Ya biasa-biasa semua. Ya jadi humul itu jadi kebiasaan. Kiai-kiai humul untuk memendam ketinggian derajatnya di sisi Allah. Tapi celakanya sekarang orang-orang yang baru paham Islam pameran kayak paling Islam. Sehingga orang umum itu tersihir. Ngira bahwa yang Islam benar itu yang pameran di YouTube, di medsos itu. Akhirnya terus dianggap itulah contohnya. Waduh kacau. Tidak pernah ngaji hikam. Tidak pernah ngaji hikam. Jadi ya, jangan. Ya. Semua orang alim yang benar itu pasti humul. Bi'an ta'ata asbab syahwati. Bi'alla ta'ata asbab syahwati. Pendam perbuatanmu di kerahasiaan seperti mayit dipendam di dalam tanah. Bi'alla ta'ata, dengan jangan memberi, jangan sekali-kali memberi. Ya. Tafa'ala ya tafa'alu, ta'ata ya ta'ata. Ya. Dengan jangan memberi asbab syahwati, jangan memberi sebab-sebab asyuhrati, masya Allah, syuhrat, asbab syuhrati,
Jangan memberi sebab popularitas. Jangan sekali-kali kamu terpancing untuk memberikan pada dirimu sesuatu yang membuat kamu terkenal, gitu ya. Nah, jangan tertarik untuk menjadi orang terkenal dan kemudian kamu mengambil itu, ya. Ya. Tiba-tiba datang ada orang, Pak Yai, gimana kalau saya jadi tim manajemen jenengan, terus saya buatkan tim sehingga nanti kita bisa konsep untuk bisa mempublish, membuat, karena sesungguhnya ini sangat penting dan ditunggu orang banyak. Nah, itu tipuan, sampai ini jangan ribut gitu-gitu. Kalau sampean terus menikmati, oh iya ya, penting. Haknya memang penting, semua orang penting. Itu menurut sampean lah, gitu ya. Enggak usah begitu. Ya, enggak usah begitu. Akhirnya ya mudah-mudahan kiai-kiai, ustadz-ustadz semuanya enggak salah niat ya. Akhirnya bingung dengan apa ini, tampilannya, bingung dengan promosinya, bingung lu opo ngaji kok jadi begitu itu. Ngaji kok jadi begitu. Jangan diberi sebab kesuruh popularitas itu jangan. Ini kalau dilihat dari teori dakwah udah hancur teori dakwah, kena penjelasan ini hancur. Ya. Kalau di teori dakwah kan kalau mau jadi penceramah, satu, penampilan harus bagus rapi. Dua, ngomongnya itu diatur. Ada lagunya, kapan harus menghentak, kapan harus begini. Terus ini ya itu sampean. Kalau sampean masih mikir begitu ya enggak usah jadi kiai tasawuf, kiai thariqah. Ya. Ya, itu bukan wilayahnya orang-orang yang serius di jalan Allah. Ya wis sebiasanya saja. Sebiasanya saja. Yang dipakai itu kekuatan batin. Kekuatan batin. Nah, Syekh Abdul Qadir ngaji meskipun jamaahnya puluhan ribu, tidak pakai mikrofon, yang paling jauh mendengar seperti yang terdekat. Dulu di Pasuruan, Romaya Hamid, Pasuruan, begitu kalau ngaji. Tidak pakai mikrofon, tapi tidak ada yang tidak dengar. Meskipun orangnya banyak. Gitu ya. Jadi, dan kesan kiai yang alim itulah yang lebih ditonjolkan, bukan kalimah-kalimahnya. Ya tapi kita tidak bisa melarang. Kalau ada fakultas dakwah menjelaskan tentang teori komunikasi, bagaimana berbicara yang baik dengan nada ismonggola, itu untuk adik-adik yang masih latihan khitobah, latihan pidato ya bagus ya. Kadang-kadang itu Allah itu canggih. Kadang-kadang Allah melahirkan orang yang ikhlas dari perut kesombongan. Allah melahirkan orang ikhlas dari perut kesombongan. Karena itu kalau melihat orang sombong juga didoakan saja, jangan dibenci. Ya mudah-mudahan dia diberi hidayah terus bisa keluar dari kesombongannya. Gara-gara sombong akhirnya kepingin jadi yang paling pinter, kepingin paling jadi yang paling bagus hafalan Qur'annya, akhirnya hafal Qur'an. Hafal Qur'an ya karena sombongnya. Coba. Ya, sombong dipakai untuk ngafalin Quran. Jadi lama-lama dia ngerasa gersang. Kok aku ngaji cuma nyari wajah orang, nyari popularitas, kok capek. Lama-lama Qurannya itu ngeresep. Pingin ngaji yang benar, pingin memahami yang benar, kepingin ngamalkan yang benar. Nah, maka dia bisa keluar dan bisa masuk. Karena itu
Tuan Guru Zainal, Tuan Guru IJ, ya. Allahumma fil qaddasallahu sirrah. Beliau itu kalau mengartikan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam. Allah itu bisa memasukkan baik dalam buruk, bisa memasukkan buruk dalam baik. Allah bisa melahirkan kebaikan dari keburukan, Allah bisa melahirkan keburukan dari kebaikan. Telur, pernah lihat telur? Telur baik atau buruk? Baik, tapi keluarnya dari mana? Buruk. Nah, tidak usah mikir gitu. Allah itu terlalu canggih. Allah terlalu canggih. Jadi mudah-mudahan yang sekarang ini masih selebrasi-selebrasi itu bisa keluar dari selebrasi kepada hakiki. Dari selebrasi kepada hakiki. Yang ibadahnya formal-formal keluar dari formal menjadi substansi, menjadi ibadah yang ikhlas karena Allah. Fa innal humulah mimma yu'inu 'alal ikhlas, karena sesungguhnya humul itu adalah mimma merupakan sesuatu dari sesuatu kalau diartikan apa adanya. Karena sesungguhnya humul itu merupakan sesuatu yang dengan sesuatu itu bisa menolong kepada keikhlasan. Yu'inu 'alal ikhlas. Ya. Fa innal humula, karena sesungguhnya al-humul itu mimma termasuk dari sesuatu yu'inu yang menolong apa ma alal ikhlasi kepada keikhlasan. Nah gitu. Kalau ngartiin orang pondokan ya. Humul itu yang akan membantu Bapak jadi ikhlas. Merahasiakan sesuatu itu loh yang nanti Bapak bisa punya ikhlas. Ya. Punya ikhlas. Bi khilafi hubbidz zuhur. Berbeda dengan orang yang suka tampil, suka menampakkan sesuatu, suka zahir. Fa innahu min jumlatil qawati'il qasimati. Suka menampakkan ibadah itu termasuk sejumlah pemutus ibadah. Min jumlatil qawati', itu termasuk pemutus ibadah. Al-qasimati, yang menghancurkan, ya, yang menghancurkan. Lidzuhuri, karena nampaknya ibadah itu, karena nampaknya ibadah. Justru orang senang pamer, senang kelihatan, itu akan potensial ibadahnya jadi hancur pahalanya, rusak pahalanya. Ulama juga menyebut sebagai sammun qatilah, itu jadi racun yang mematikan perjalanan rohani kita di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah. Fama nabata minal habbi, fama nabata, dan tidaklah tumbuh minal habbi, dari benih, mimma lam yudfan, yang tidak ditanam, fil ardi, di dalam bumi, la yatimmu natajuhu, maka tidak akan sempurna buahnya, hasilnya, ya, buahnya. Bal yakhruju musfaron, bahkan nanti keluarnya ya kuning, menguning, keluarnya busuk, ya, keluarnya busuk. Wa kadza anta, begitu juga kamu ayyuhal murid, wahai murid, idza ta'ataita, kalau kamu memberikan asbabas syuhrati, sebab-sebab popularitas,
fi bidayatika di dalam permulaan perjalananmu di hadapan Allah, qalla an tufliha fi nihayatika, maka sedikit kemungkinan kamu bisa senang di akhir perjalananmu menuju ke Allah. Kalau ibadahmu itu dipamerin terus, masih mending kalau orang itu banyak ibadahnya, pamer ibadah. Kadang-kadang enggak, di rumah ngorok terus tidur, begitu keluar jubahan, tak keplaki sampai itu loh ya. Yopo kayak gini itu loh ya. Kayak gini, orang ahli ibadah khusyuk saja pameran, jelek kok. Jelek kok. Apalagi di rumah cek kerenge ke istri, cek pemarah, ya di luar kayak sing paling santun. Aduh, kata Syekh Abdul Qadir, munafik gitu. Munafik kata Syekh Abdul Qadir. Kalau orang itu zahirnya bagus, batinnya buruk, para aulia nyebutnya itu munafik. Munafik. Jadi takut kita itu ya, kalau sampai zahir ibadah kita pakai ke Allah, tapi batinnya ndak Allah. Itu bahaya. Ya. Bahaya. Jangan, sudah, berhenti sudah. Sudah bukan waktunya lagi kita ibadah begitu. Tapi kalau anak-anak, yo biarin. Anak-anak yo, ayo pakai baju yang bagus, nanti dilihat orang ndak pantas, ya ndak apa-apa, namanya anak-anak. Nanti kalau sudah waktunya, kalau sudah mulai paham, kapan mulai paham diajak ngomong begini ini? Ya biasanya sih kalau sudah kuliah juga tergantung anaknya. Saya ngerasa itu baru semester 5 ke atas itu baru mulai enak diajak ngomong itu. Tapi kalau masih awal-awal ya sih repot, nggak masuk. Kadang-kadang itu sampai tamat sih belum masuk juga. Kalau sudah S2 baru sudah mulai bisa diajak ngomong tentang hakikat ibadah yang benar, itu mulai ngerti, mulai ngerti. Ya perkembangan ruhaniah orang itu beda-beda. Ya. Paling enak ya kalau sudah tua, maka ngaji tasawuf itu memang ya disebut ilmu tua. Ya karena memang orang tua yang bisa ngerasakan itu orang tua. Kalau panjenengan dari dulu udah ngaji, sudah ngelihat teman-teman yang sombong dengan ngaji ibadahnya, terus jadinya kayak apa, ngelihat orang yang ikhlas, itu jadinya kayak apa, ngelihat kiai-kiai yang tulus, itu bagaimana Allah berikan anak-anak keturunan yang alim-alim, bagaimana orang yang sombong tidak bisa memberi apa-apa dalam kehidupan. Kan akhirnya ketika ketemu ngomong begini itu cuma betul. Jadi sampean cuma modal betul aja. Gitu loh. Saya enggak susah-susah memberikan penjelasan panjang. Kenapa? Sampean udah tahu buktinya. Gitu loh ya. Sampean udah ngerasa bagaimana nak ngelihat orang yang sombong itu. Mau pinter kayak apa? Udah capek. Hidup ngelihat orang sok pameran sudah capek. Sehingga ketika ketemu makolahnya Syekh Ibnu Athaillah, ibadahmu sembunyikan, sampean langsung jelek cocok. Kenapa begitu? Sampean punya pengalaman, ya punya pengalaman. Nah, itu. Makanya ngaji begini enggak akan bisa besar, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, gitu ya. Ya Nabi Nuh dakwah lebih dari 900 tahun. Muridnya cuma 12, nyatanya ya tetap jadi Nabi the best 5. Nah, 5 terbaik dari 124.000 Nabi. Wah, bayangkan. Jadi memang enggak perlu mikir jumlah jamaah yang datang. Apalagi mikir apa? Subscribe. Ada habis seru. Jangan begitu. Sampai jadi kok lucu dulu ya. Kok lucu. Bukan itu. Wa min thammah. Ini frase yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Nah, kemudian setelah itu, kalau bahasa kita, qala rajulun
li Bishr bin Al-Haris, dikenal Bishr Al-Hafi, ya, Bishr Al-Hafi. Ini juga sufi besar, ya, sufi besar. Ausini, berilah wasiat kepadaku. Ada seseorang mengatakan kepada Bishr Al-Hafi, nasihati aku. Ausini. Faqala, kemudian Bishr memberi nasihat. Uhmul dzikrak, sembunyikan zikirmu. Wa atib mat'amak, baguskan makananmu. Ada orang minta nasihat kepada wali Bishr Al-Hafi. Kemudian diberitahu, nasihati aku. Nasihatnya, simpen zikirmu, baguskan makananmu. Usul sampean. Modalnya itu. Kalau sudah torekotan, kalau bapak sudah torekotan, zikir disimpan, bukan disimpan terus tidak zikiran. Kadang-kadang zikir disimpan, tasbihnya disimpan bener, gak zikiran. Ya bukan, zikir yang banyak simpan, ya simpan. Kemudian makananmu pastikan halal. Sampai sudah, semudah itu ke Allah. Kalau belum baiat, sholawat. Sholawat yang banyak, simpan sholawatnya. Ya. Sholawatnya disimpan, karena wusul itu bisa langsung dari Allah tembus, bisa melalui Rasulullah. Walaupun hakikatnya tidak ada orang yang tanpa Rasulullah. Okay. Nah itu yang baiat thariqah itu jalur ke Allahnya. Kalau yang tidak baiat thariqah itu harus jalur sholawat. Ya, harus jalur sholawat. Jalur cinta Rasulullah. Ya. Nggak ada orang yang bisa sampai ke Rasulullah, ke Allah tidak lewat Rasulullah, itu nggak ada, nggak ada. Dan bahas tentang sholawat itu ada 3 macam. Sholawat itu ada 3 macam. Ada sholawat kepada jasad Rasulullah. Ada orang yang ketika membaca sholawat itu arah batinnya fisik Rasulullah. Itu mubtadi, pemula. Tapi mbok mubtadi ini kalau bapak sholawatannya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil mendengarkan penjelasan kiai-kiai Rasulullah itu orangnya gagah, ganteng, rambutnya itu sepundak, kemudian ada yang menyebut kuping. Rambutnya sepundak, kemudian matanya yang hitam-hitam banget, yang putih-putih banget, hidungnya mancung, mulutnya kecil, kemudian udah baunya tubuh Rasulullah itu wangi. Sehingga sallallahu ala Muhammad itu ke arah itu. Sampai yatarossah, sampai itu membekas di hati. Sampai itu jadi camilannya angan-angan kita, sehingga mulut pun diam, di dalam itu sholawatan sendiri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, sampai begitu, sampai diamnya bapak itu sallallahu terus itu kalau sudah sangat hebat, bisa mengundang Rasulullah hadir di mimpi. Kalau sudah bisa mengundang Rasulullah hadir di mimpi, maka siapa yang ketemu Rasulullah di mimpi, dijanji oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, pasti akan ketemu Rasulullah yaqdzatan, dalam keadaan jaga. Ya. Di dalam hadis au kama qol faman ra'ani fil manam fasayaroni yaqdzatan, siapa yang melihat aku dalam mimpi maka dia akan melihat aku dalam keadaan jaga.
Inilah yang menjadi dasar para sufi menjelaskan kalau sudah sangat hebat kecintaan orang itu ke Rasulullah, membekas di dalam hati sehingga menghadirkan Rasulullah dalam mimpi, sampai dia bisa melihat Rasulullah dengan mata batinnya hadir dalam keadaan jaga, tidak tidur. Itu dibantah oleh kelompok sebelah. Ya. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin mahallul qiyam pakai berdiri menghormat Rasulullah yang bisa jadi datang kalau di situ ada orang yang tulus batinnya kepada Allah. Nggak mungkin. Rasulullah itu sudah tinggal di sisi Allah dan badannya sudah terkubur, sudah tidak mungkin datang. Ini ngomongnya orang tidak ngerti bab batin, ya, orang tidak ngerti bab batin. Orang belum pernah lihat pantai mau bantah tentang apa yang dilihat orang yang menyelam diving. Ya, gak usah dibahas orang kayak gitu. Terus dia bilang hadisnya kan sahih, Bukhari, Muslim, bahkan riwayat yang lain. Akhirnya dia bilang, ini sebenarnya fasayaroni yakdzotan, bakal melihat aku, kata Rasulullah, yakdzotan, dalam keadaan jaga, tidak tidur, besok di akhirat. Kan sudah repot dibantah hadis ini. Karena Rasulullah jelas, siapa yang mimpi ketemu aku, bakal melihat aku dalam keadaan sadar. Oh, ini besok di akhirat. Dibantah oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Rasul janji melihat itu besok di akhirat, tidak ada gunanya. Karena tidak usah orang soleh, orang kafir, belunat, maksiat pun besok di akhirat bakal melihat Rasulullah semua. Dan semua dalam keadaan jaga. Terus untuk apa pakai hadis ini? Mumet, gak ketemu jawabannya. Ya memang salah. Itu loh ya. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah gampang. Siapa yang pernah mimpi Rasulullah bakal ketemu Rasulullah. Paling akhir waktu naza. Kalau sampean tidak bisa ketemu Rasulullah waktu marhaban, karena masih kurang bersih batinnya, karena Rasulullah itu istimewa. Kalau kita masih belum bisa nyocoki semua sunnah Rasul, tidak bisa ketemu. Kalau sudah nyocoki semua sunnah Rasul, maka baru bisa hadir Rasulullah. Jadi orang yang sampai ngelihat Rasulullah dalam keadaan jaga, ini orang praktek sunnah Rasulnya itu istimewa, zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Jadi kalau sampean kepingin, aku pingin mimpi ketemu Rasulullah, ya sampean ceklah, sampean nurut enggak ke Rasulullah. Bahwa Rasulullah bilang makan tangan kanan, sampean kiri terus. Ayo coba kalau saya jadi pelatih sepak bola, kanan, sampean lari ke kiri. Tak tendang sampean. Iki yo opo karepe? Suruh kanan kiri gitu loh ya. Suruh makan duduk berdiri. Loh sampean iki yo opo sih yang gampang-gampang cek repotnya. Suruh tidur ngadep utara, ngadep selatan. Iki yo opo gitu loh ya. Suruh baca bismillah ketemu istri, bubar sik ndak baca apa-apa. Ini yo opo gitu. Jadi apalagi nyocokkan dulu yang fardu-fardu, sholatnya, jamaahnya, ke orang tua dan seterusnya. Ya. Itu. Kalau sudah hebat begitu, masuk sholawat itu, sholawat ke ruhnya Rasulullah. Itu hanya bisa dilakukan orang yang musyahadah. Dia akan melihat faidur ruhani ar-rabbani dari Rasulullah fi alamil jabarut, di alam jabarut. Dia mengucapkan sholawat sambil menyaksikan faidur rabbaninya Rasulullah. Kemudian yang paling tinggi itu orang sholawatnya itu fi hakikati nuril anwar, ya, di hakikat cahaya maha cahayanya Rasulullah. Dia sholawat dengan melihat Nur Muhammad. Orang yang sampai di makom ini, mata batinnya tidak pernah tertutup dari penyaksian Nur Muhammad.
Sehingga orang yang sampai di level ini itu pasti dia biasanya pimpinan para wali. Ya, itu top-topannya para wali. Maka jangan kaget kalau melihat pernyataan para wali, misalnya gurunya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari yang kita baca hari ini, Abul Abbas Al-Mursi. Beliau mengatakan, seandainya sekejap saja aku tidak menyaksikan Rasulullah, maka aku tidak akan menghitung diriku sebagai orang Islam. Ya apa? Sekejap tidak melihat Rasulullah, dia tidak merasa pantas menyebut diri sebagai orang Islam. Padahal kita mau mimpi ketemu Rasulullah aja repotnya. Ya, itu saking tingginya makom. Ya. Wa qala ba'duhum, sebagian dari yang lain, sebagian sufi yang lain menyatakan, la tasluhu tariqatuna hadhihi illa li aqwamin kunisat arwahuhum al-mazabila. Tidak akan baik torekot kami ini, jalan menuju ke Allah. Torekotnya jalannya orang-orang yang disayang Allah, jalannya para wali Allah, jalannya menuju ke hadirat Allah itu tidak akan baik, tidak akan benar. Ya, illa li aqwamin, kecuali bagi orang-orang, bagi kaum yang kunisat bi arwahihim, yang telah dibersihkan dari batin mereka al-mazabila. Apa al-mazabil itu? Sampah. Jadi kalau orang itu sudah membersihkan sampah dari ruhaninya, baru torikohnya benar menuju ke Allah. Sampah itu ya sombong tadi, sampah itu ya pingin populer tadi. Wa qala Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham mengatakan, ini juga sufi besar, ya, ini juga sufi besar. Ma sadaqallahi man ahabba asy-syuhrata, man ahabba asy-syuhrata walillahi durrul qail. Tidak akan benar kepada Allah, tidak akan benar kepada Allah. Ini bisa juga dibaca ma sadaqallaha. Tidak akan benar seseorang kepada Allah. Kalau dibaca ma sadaqallahi, tidak akan bisa orang membenarkan Allah secara benar. Man, orang yang ahabba asyuhrata, yang senang popularitas. Orang kalau senang terkenal itu tidak akan bisa benar ke Allah. Terus gak bisa benar. Pokoknya kalau sampai senang populer gak bisa benar. Cita-cita kok jadi penceramah. Penceramah kok cita-cita. Setelah jadi penceramah, cita-cita masuk TV, salah kabeh, dia salah semua. Penceramah itu nunggu Allah memilih sampean untuk dijadikan corong kebenarannya. Kalau Allah tidak milih, jangan teriak. Gitu loh ya. Kalau Allah tidak milih, jangan teriak. Kalau Allah sudah milih, teriak. Ya tapi repot kalau begitu semuanya, ya repot. Akhirnya pakai hadis balighu anni walau ayah. Meskipun tahu satu ayat pokoknya ceramah, ya wis repot. Saya bingung kalau ngomong sama orang syariat gitu. Ya udah, kalau mau pakai hadis itu ya monggo. Tapi kalau ngomong hakikat enggak bisa. Di hakikat enggak boleh, kalau belum ada isyarat dari Allah enggak boleh. Ya, enggak boleh. Wong jadi dokter aja kalau belum lulus kedokteran tidak boleh kok Pak.
gitu loh ya. Ngobati dohir saja itu kalau tidak lulus dari fakultas kedokteran tidak boleh, apalagi ngomong bab batin ya tidak boleh, memang tidak boleh. Nah, tapi kalau yang penceramah umum ya tidak apa-apa, itu masuk wilayah balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Tidak akan bisa benar orang kepada Allah itu kalau masih senang populer. Ya, walillahi durrul qail. Allah itu, dan bagi Allah itu ada mutiara kata. Mutiara kata. Durun itu mutiara permata. Kalau kita biasa menyebut mutiara kata. Ada mutiara kata. Nah, bagaimana mutiara katanya? Kita masuk ke halaman 24. Aish khamilad dzikri bainan nasi warda bihi. Hiduplah kalian dalam kerahasiaan zikir. Hiduplah kalian sebagai orang yang merahasiakan zikir, karena khamil itu orang yang merahasiakan. Khamilad dzikri bainan nas, di antara manusia. Hiduplah kamu jadi orang yang merahasiakan zikirmu di antara manusia. Warda bihi, ridholah kamu dengan keadaan itu. Mungkin Bapak tidak pernah dikenal sebagai orang alim, tidak apa-apa. Bapak jago zikir, ahli zikir. Begitu tahlilan, tidak disuruh pimpin, ya gak apa-apa. Gitu, enak malah, gitu loh ya. Enak malah, ikut-ikutan itu enak. Fadzaka aslamu fid dunya wa fid din. Maka yang demikian itu aslamu, paling menyelamatkan, ya. Paling menyelamatkan, afdolu, aslamu fid dunya wa fid din. Ya, itu yang paling menyelamatkan kamu di dunia dan di agamamu, di akhiratmu. Ya, itu paling nyelamatin. Man asyara an-nasa, man asyara an-nasa, asyara, man asyara an-nasa lam taslim diyanatuhu. Siapa yang mempopulerkan ibadahnya pada manusia, maka tidak akan selamat agamanya. Agamanya tidak akan selamat. Walab yazal bainat tahriki wa taskini. Tidak akan berhenti-berhenti, dia berada di antara pergerakan dan ketenangan. Ya wis, kalau begitu tidak akan bisa tenang. Tidak bisa tenang. Aku ingin populer di level Sawangan. Begitu sampai di level Sawangan, baru saja merasa tentram karena terkenal di level Sawangan. Datang temennya lebih terkenal di level Depok, stres lagi. Waduh, kalah aku. Naik lah. Ayo. Akhirnya sampean tidak akan bisa begitu. Ya, maka tapi ini juga bisa kalau walam yazal itu ditarik ke bed pertama, itu artinya menjadi, kan di bed pertama, jadilah kamu orang yang menyembunyikan zikirmu di antara manusia, ridholah kamu, karena itu akan menyelamatkan kamu dalam kehidupan agama dan akhiratmu, dunia dan akhiratmu. Jangan menjadi orang yang mempopulerkan ibadahmu di antara manusia, karena dengan begitu agamamu akan rusak. Nah, walam yazal min tahrikin wa taskinin, ya. Maka jangan pernah terputus, ya. Maka selalulah, atau jangan putus-putus kamu selalu di dalam keadaan penyimpan zikirmu, ya, dalam gerakmu maupun di dalam ketenanganmu. Itu kalau mau menggunakan itu. Tapi kalau melihat
Ya, begitu bisa dimaknai itu. Jadi kalau yang dimaksud di sini oleh Syekh Ibrahim bin Adham agar kita senantiasa menyembunyikan zikir kita, ibadah kita jangan ditampakkan supaya selamat dunia akhirat. Karena orang yang menampakkan ibadahnya itu akan rusak agamanya. Nah, maka kita harus berusaha dalam setiap gerak diam kita itu selalu menyembunyikan ibadah itu, ya, ibadah itu. Nah, di dalam penjelasan di kitab yang lain, seperti yang disampaikan Syabdul Wahab Sya'rani, memang tidak diperkenankan bagi murid itu mengungkap pengalaman-pengalaman batinnya. Ya. Itu biasa disebut iddi'a'ul maqamat qabla bulughiha. Orang disebut riya, rusak nasib batinnya, apabila dia menyangka diri sudah mencapai derajat tertentu di dalam perjalanan rohani, au ba'da bulughiha, atau kita sudah mencapai derajat itu, walam yu'dzan lahu, tapi tidak ada izin bagi orang itu untuk menunjukkan makom itu juga termasuk riya, itu loh. Maka sampai kapan orang itu tidak boleh buka? Sampai kapan? Sampai kokoh batinnya. Sampai kokoh batinnya. Nah, masalahnya kita sering menganggap sudah kokoh. Kemudian kita cerita malah rusak. Nah, kalau begitu ya sudah usah. Kecuali ada kepentingan udzur syar'i yang harus diungkap. Misalnya Bapak ngajari murid-muridnya, santrinya. Terus kamu ini ya belajar puasa Senin Kamis ya. Bapak dulu nak, itu seumur kamu itu sudah biasa puasa Senin Kamis. Kan buka ini. Itu enggak apa-apa, udzur syar'i ya. Karena kita sedang didik. Kalau nggak ditunjukkan ya nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi ya. Yang begitu itu boleh, tapi kalau di luar yang persoalan syar'i tidak boleh, ya tidak boleh. Sebaiknya disembunyikan. Nah, itu saya kira yang bisa dijelaskan. Insya Allah pada ngaji berikutnya kita lanjutkan di makalah berikutnya, makalah ke-12. Ya. Sekarang sampai di penjelasan tentang idfin wujudaka tahta ardil humul. Ya, sembunyikan siapa dirimu yang sebenarnya di dalam bumi kerahasiaan. Ya. Saya kira ini apa mau dibuka tanya jawab atau ditutup? Sampun. Ada Oke. Karena sudah jam 9 ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah khususan ila